Tepat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mulai acara kita Cermat Pencerahan Hikmat hari Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2022. Selamat datang, selamat bergabung di acara saya, baik lewat Zoom maupun lewat ya. Baik, kita segera mulai pembahasan kita dengan topik tadi yang sudah saya sebutkan. Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun berada, adalah wajar bila manusia di usia tuanya berharap dia bisa hidup tenang, hidup tentram, hidup damai, dan sekaligus hidup sejahtera. Itu pasti menjadi harapan dari semua orang. Apalagi menjelang usia-usia tua. 50, 55, 60, dan seterusnya. Idaman harapan bagi orang-orang yang akan segera mengakhiri karir sebagai ASN, aparatur sipil negara, atau PNS, pegawai negeri sipil. Juga di swasta ada usia-usia tertentu harus pensiun. Nah, itu menjadi harapan. Tetapi sayang, tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa hidup seperti apa yang diharapkan, apa yang diidam-idamkan. Karena pada kenyataannya, ketika dia memasuki usia tua, kondisi di mana satu sudah tidak bekerja, karena sudah pensiun, atau karena usia, karena tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Kalau pensiunan masih punya ya, dan menerima uang pensiun, walaupun tidak sebesar yang diterima saat bekerja, tapi masih ada penghasilan. Yang paling repot, ada orang di masa tuanya, sudah tidak bekerja, tidak punya bisnis juga, akibatnya tidak punya income, sekaligus tidak punya tempat tinggal, tidak punya rumah. Jadi untuk bisa tinggal dia nyewa, dia kontrak. Tiap tahun harus mengeluarkan dan mikirkan dari mana ini uang untuk kontrak, untuk sewa. Atau dia harus menumpang di rumah anaknya mungkin, atau keluarga yang lain, adik, kakak, keponakan. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu kan repot sekali. Di usia tua, yang terjadi jauh dari harapan. Harapannya tenang, nyaman, sejahtera. Tapi kenyataannya berkata lain. Fakta juga, ada orang yang sudah menginjak usia tua, menggantungkan hidup pada anak, tapi anaknya sendiri tidak punya kemampuan ekonomi. Nah, itu bicara kemampuan ya. Anak-anak, entah anaknya satu, anaknya dua, atau anaknya berapa, tidak punya kemampuan ekonomi untuk bisa menunjang kehidupan orang tuanya di masa tua. Mereka sendiri bergulat dengan kebutuhan mereka yang tidak sebanding mungkin, atau tidak mencukupi, tidak melebihi, ya, berdasarkan penghasilan mereka. Nah, ini ditambah lagi mereka harus membantu kehidupan orang tua. Nah, itu yang repot. Kalau anak-anak tidak punya kemampuan ekonomi yang cukup untuk mendukung kehidupan orang tua. Tapi masalah lain, selain ketidakmampuan dari anak dari sisi ekonomi, ada masalah yang lebih repot. Apa itu? Ketidakmauan. Nah, ini dia. Ada anaknya yang sukses, anaknya yang berhasil, gajinya lebih dari cukup. Tapi hanya memikirkan kepentingan dia
dan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Orang tua yang sudah sekian lama berjuang dan berkorban untuk anak, sampai anaknya bisa sekolah, bisa kuliah, dan akhirnya dapat pekerjaannya bagus, penghasilan yang bagus. Nah, saat orang tua sudah tidak bekerja, menikmati masa tua, anak ternyata hanya sibuk memikirkan kepentingannya sendiri, memikirkan keluarga sendiri. Ini juga masalah. Ini masalah. Ya, beruntunglah ada orang tua yang punya anak, anaknya mau cukup, mau lebih, tapi yang penting mau memperhatikan kehidupan orang tua. Oh, itu bersyukur. Ya, sehingga di masa tuanya dia tenang. Karena dia bilang, saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya penghasilan, tapi anak saya memperhatikan saya. Anak saya bukan hanya sekedar memperhatikan, tetapi betul-betul mempedulikan. Anak saya bertanggung jawab untuk kehidupan saya di masa tua. Nah, kalau itu yang terjadi, bagus. Ya. Nah, karena itu, kalau ada pertanyaan, bolehkah orang tua menggantungkan hidup di masa tuanya pada anak? Jawabannya boleh dan tidak boleh. Tergantung. Boleh kalau satu, sejak awal dia sudah mendidik anaknya demikian rupa. Dia sudah mempersiapkan anaknya demikian rupa. Supaya satu, anaknya punya kehidupan yang bagus. Pekerjaan yang bagus, itu sudah dipersiapkan. Ya, jangan dibiarkan begitu aja lah. Ya, mau sekolah-sekolah, mau kuliah-kuliah, enggak juga, silakan. Terserah kamu, hidupmu, enggak. Orang tua punya tanggung jawab mempersiapkan kehidupan anak. Karena kehidupan anak yang bagus nanti berkaitan juga dengan kehidupan orang tua. Jadi sudah dipersiapkan. Ya. Yang kedua, orang tua juga mempersiapkan tidak hanya untuk masa depan anak, pekerjaan anak, penghasilan anak, sebagainya, tapi mempersiapkan juga mental, mempersiapkan attitude, mempersiapkan karakter, mempersiapkan etika, mempersiapkan anak yang tahu tanggung jawab, tahu balas budi. Ah, itu juga harus dipersiapkan. Jangan sampai terjadi anak akhirnya berhasil, tapi lebih penting adalah dia dan keluarganya, tidak terlalu peduli dan tidak mementingkan orang tua. Itu salah satu kekeliruan yang sudah dilakukan orang tua karena tidak melakukan persiapan terhadap anaknya. Jadi ada dua, boleh kita menggantungkan hidup pada anak-anak kita kalau kita sudah sebagai orang tua sudah melakukan dua hal ini. Satu, persiapkan anak kita supaya dia hidupnya bisa cukup untuk dirinya, bahkan berlebih untuk nanti bisa membantu orang lain, khususnya orang tua. Baru yang kedua, mempersiapkan sikap, perilaku, karakter anak, sehingga anak tanpa diminta, tanpa disuruh-suruh, apalagi dipaksa, anak tahu berbakti kepada orang tua. Kalau dua hal itu sudah dilakukan, oh silakan, ya. Boleh nggak usah ngapa-ngapain di masa muda, tinggal nikmati ongkang-ongkang kaki, gitu ya. Istirahat saja, mau makan tersedia, mau tinggal tersedia, uang saku tersedia, mau bepergian juga kemana-mana, jalan-jalan tersedia. Ya, bagus. Ya, bagus. Artinya kondisi sudah dipersiapkan demikian rupa. Nah, alangkah lebih baik juga orang tua yang mau menggantungkan hidupnya pada anak, tidak mau lagi ngapa-ngapain, lebih lengkap kalau memang dia sendiri tidak hanya mempersiapkan anaknya, tapi dia mempersiapkan tuh dirinya. Apa itu? Nabung. Nabung. Dia udah punya tabungan yang cukup. Atau dia punya apa? Sebuah bisnis yang dia nggak perlu kerja, investasi, ya, sehingga dia tetap punya income meskipun dia tidak punya aktivitas fisik, pekerjaan rutin dan sebagainya. Pokoknya dia persiapkan diri.
waktu usia belum tua sudah cari uang yang cukup, masuk usia tua bisa menggunakan uang yang sudah dikumpulkan. Nah, itu idealnya seperti itu. Jadi, dengan 3 hal itu, saya menjawab, bolehkah orang tua menggantungkan hidupnya pada anak di usia tua? Boleh. Boleh. Karena sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Tapi, ada jawaban kedua. Orang tua tidak boleh menggantungkan hidup pada anak di usia tua. Apabila, kebalikan, dia nggak mempersiapkan anaknya, baik secara ekonomi, pekerjaan, juga secara mental, attitude, karakter. Dan juga yang ketiga, dia nggak mempersiapkan dirinya juga. Ya, nggak dipersiapkan. Ada tabungan? Nggak. Oh ada, tapi sedikit. Ya, akhirnya tidak cukup. 1 tahun, 2 tahun menghadapi masa tua, masa-masa tidak produktif, tidak bekerja, tidak punya income, tabungan mulai habis. Makan tergantung pemberian. Pemberian anak, pemberian dari adik, dari kakak, dari keponakan, dari tetangga mungkin, dari orang simpati. Ya, tidak mungkin kan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang tahun dan berganti tahun. Makan selalu hanya tergantung pada orang lain kan. Kalau makan aja masalah, uang saku bagaimana? Ya nggak ada, nggak punya. Mau beli ini, mau beli itu, ya nggak bisa. Apalagi mau memberi kepada orang lain, nggak bisa. Hidup dalam bukan hanya pas-pasan, tapi dalam kekurangan. Ya, jadi kalau kita tidak mempersiapkan, persiapkan anak, tidak mempersiapkan diri kita, tidak boleh kita menggantungkan hidup kita pada anak, nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh, tergantung persiapan. Nah, kalau saya ditanya, Pak Yunus, di antara 2 jawaban boleh dan tidak boleh, Bapak kira-kira cenderung pada jawaban yang mana? Nah, saya pribadi akan mengambil sikap. Saya akan berusaha untuk tidak menggantungkan masa tua saya pada anak saya. Nah, itu sikap saya. Ya. Loh, bagaimana caranya Pak Yunus? Memang sampai usia tua, renta, mau kerja terus? Mau cari uang terus? Mau punya penghasilan terus? Begitukah? Nah, tentunya ada beberapa cara agar kita bisa tetap hidup, nggak usah bilang nyaman lah ya, pokoknya hidup cukup lah gitu ya, di masa tua kita. Itu punya cara. Seperti tadi sudah saya sebutkan, kita nabung lah di masa muda kita punya persiapan lah, untuk tinggal nanti anak-anak sudah pada menikah, kita punya rumah, mau kecil, pokoknya kita punya tempat tinggal gitu ya. Mau tipe 21, mau tipe 27, mau tipe 36, ya. Pokoknya kita udah persiapkan di masa kita masih muda, mulai mencicil dan sebagainya. Itu tempat tinggal. Kita udah persiapkan, bisa kan? Nah, jadi jangan sampai kita berpikirnya, bagaimana nantilah. Harus diubah menjadi nanti bagaimana. Nah, saya akan berusaha supaya di masa tua saya tidak akan kesulitan untuk tempat tinggal. Saya juga akan berusaha supaya di masa tua saya punya tabungan. Ya, yang bisa saya gunakan. Ya, yang bisa saya gunakan. Nah, tapi tentunya seperti kata pepatah, air sumur kalau digali terus juga pasti akan kering. Nah, tabungan segitu-gitunya aja ya dipakai ya habis dong. Kecuali tabungannya orang bilang uangnya nggak berseri, ya sampai 7 turunan juga nggak akan habis-habis. Jangankan untuk masa tua, anak cucu cicit juga nggak akan habis-habis karena tabungannya luar biasa besar. Ya, itu kekecualian. Tapi kalau tabungan terbatas, ya habis nanti. Ya, nah, jadi saya akan berusaha. Yang kedua adalah punya tabungan. Tapi yang ketiga, saya juga berusaha selagi saya masih kuat, fisik masih menunjang,
pikiran masih bisa diajak untuk bekerja, gitu ya, bisa berpikir, maka saya tidak pernah berpikir untuk pensiun. Ya, apalagi saya memang bukan pegawai negeri, ya. Jadi tidak ada istilah pensiun. Apalagi ada istilah pensiun dini gitu ya. Pensiun di usia muda dengan cara berbisnis itu ya apapun itulah. Tapi saya tidak pernah berpikir saya akan pensiun, Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan ngoyo untuk cari uang, bukan. Itu bedanya. Ada orang yang juga memang punya prinsip tidak mau berhenti bekerja, kenapa? Cari uang terus, nggak pernah cukup. Nah, kalau saya tidak, ya, saya ingin bertanggung jawab terhadap kehidupan saya dan kehidupan istri saya. Ya, dengan cara tadi, selama saya masih mampu, masih kuat, saya akan terus bekerja, menghasilkan uang. Ya, bukan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi bertanggung jawab bahwa kita hidup perlu uang, gitu ya, perlu makan, listrik harus dibayar dan sebagainya. Itulah tanggung jawab saya. Tidak lagi menggantungkan hidup pada orang lain, termasuk pada anak. Kecuali saya sudah tidak mampu lagi melakukan apa-apa, itu lain cerita. Tapi selagi saya mampu, tidak ada istilah, tidak ada rumusnya bahwa duduk saja, istirahat saja, ongkang-ongkang kaki saja, nikmati saja masa tua. Enggak. Ya. Terus bekerja, terus berkarya. Saya sudah berusia 60 tahun. Terbersit dalam pikiran saya. Tuhan menciptakan manusia, menciptakan dunia, Tuhan bekerja 6 hari. Hari ke-7 dia beristirahat. Kita bekerja Senin sampai Sabtu. Hari Minggu kita beristirahat, beribadah. Nah, jadi usia saya sudah 60 tahun. Saya masih berprofesi sebagai advokat. Saya pendeta dan gembala. Masih melayani di beberapa organisasi pelayanan. Hari Selasa nanti ke Sumatera Selatan, tepatnya di Lubuk Linggau. Ada seminar pada tanggal 7 dan seminar tanggal 8. 9 kembali. Nah, 60 tahun saya sudah Tuhan berikan waktu hidup di dunia ini. Sekarang memasuki 61 sampai ya nggak tahu 70 dan sebagainya. Terbersit pikiran, mulai bersiap-siap lebih banyak waktu saya gunakan, pikiran saya gunakan, tenaga saya gunakan beralih ke pelayanan. Ya, tanpa meninggalkan pekerjaan yang sampai hari ini saya geluti. Saya tidak akan ngoyo, ngotot, cari uang dengan pekerja mati-matian, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidak. Karena rezeki Tuhan yang sudah atur, Tuhan cukupkan, yang penting jangan malas. Itu dia. Jangan malas. Nanti secara khusus saya akan bahas masa tua dengan kemalasan. Jadi tidak boleh malas. Saya tetap akan bekerja, punya penghasilan untuk diri sendiri dan istri, juga bisa membantu untuk pelayanan, sehingga tidak tergantung terus-menerus pada orang lain untuk pelayanan, minta sana, minta sini, gitu ya. Nah, itu tidak menjadi prinsip saya. Komitmen saya dalam membuka jemaat pun, saya hanya berdoa sama Tuhan. Saya hanya minta pada Tuhan, berharap sama Tuhan. Apa yang saya butuhkan, Tuhan, Engkau yang menyediakan. Saya butuh kursi, Tuhan siapkan. Saya butuh loudspeaker, Tuhan siapkan. Apapun kebutuhan saya dalam pelayanan, dalam hidup, saya andalkan doa. Saya andalkan Tuhan. Ora et labora. Saya berdoa, saya bekerja, saya berdoa.
Dua hal, satu mata uang dengan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, jadi saya berusaha melakukan prinsip dan komitmen saya akan terus bekerja, akan terus berkarya, supaya saya punya penghasilan untuk bisa menghidupi diri sendiri dan istri. Bahwa di luar itu ternyata ada dua anak saya memperhatikan kami, puji Tuhan. Artinya apa yang kami didik pada mereka itu berbuah tanpa diminta. Mereka peduli kepada kami sebagai orang tuanya, ya bersyukur. Anggap itu sebagai bonus, karena saya tidak mau hidup saya tergantung pada anak. Ya, itu saya. Nah, apakah sikap saya ini bisa ditiru, bisa diikuti? Silakan. Ya, kalau dianggap baik mau diikuti, silakan. Tapi kalau tidak juga silakan. Ya, tiap orang punya sikap dan komitmen masing-masing. Nah, tapi satu hal, Bapak Ibu sekalian, saya mau mengingatkan, jangan sampai terjadi di masa tua kita menjadi malas. Kerja enggak, bisnis enggak. Terus ngapain? Ya itu, dari hari ke hari, dari pagi sampai siang, sore, malam, besoknya lagi pagi, siang, sore, malam, tidur, bangun, makan, aktivitas sedikit ya olahraga dan sebagainya. Lama-lama bosan Bapak Ibu. Lama-lama bosan. Dan kalau sudah bosan, nah lama-lama kita bisa jatuh mental kita. Akan timbul pemikiran, ah kamu ini sudah nggak bisa apa-apa. Dan bukan siapa-siapa. Padahal untuk hidup dengan baik, dengan layak, kita harus punya sebuah semangat, kita harus punya kebanggaan, gitu ya, bahwa kita di usia tua masih berkarya, masih punya sesuatu yang bisa berarti untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Tidak hanya seperti tadi, bangun, pagi, siang, sore, malam, tidur, bangun, begitu aja. Ya. Ditawari ini, enggak. Ditawari itu, enggak. Saya mau begini aja. Terus penghasilan, gimana nanti? Ya minta aja sama anak, minta aja sama anak, minta aja sama anak. Kalau nggak minta ke anak, ya minta ke siapa lagi bisa diminta. Nah, saya mau menghimbau sebagai orang yang sudah memasuki atau menjelang memasuki usia lanjut, jangan malas, jangan punya prinsip minta-minta. Itu kalau kita mau hidup kita tetap berkualitas di masa tua kita. Ya. Ada satu pertanyaan. Pak Yunus, bolehkah mewariskan harta dan kekayaan kepada anak? Nah, untuk ini ada cerita, entah kisah nyata atau tidak, saya nggak tahu. Kisah ini saya baca di internet. Katanya ada seorang kaya di Singapura, mewariskan seluruh harta dan kekayaannya kepada anaknya, ya, sehingga dia tidak punya apa-apa lagi. Ternyata anaknya setelah punya harta, punya kekayaan yang berasal dari orang tuanya, tidak lagi memperhatikan orang tuanya. Sehingga akhirnya hidup orang tuanya susah. Dan tragisnya, akhirnya jadi peminta-minta. Dan suatu ketika ada temannya yang lihat, ini kan teman saya, orang kaya. Kenapa jadi peminta-minta? Akhirnya cerita, ya saya nggak punya apa-apa lagi karena sudah saya wariskan kepada anak saya. Dan mereka tidak peduli pada saya. Nah, di cerita itu dikatakan bahwa akhirnya kisah ini sampai kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Dan beliau marah sekali. Beliau berkata, di Singapura ini tidak boleh ada anak yang menelantarkan orang tua. Dan karena itu, dibuat sebuah ketentuan. Orang tua tidak boleh mewariskan kekayaannya, harta bendanya, selagi dia masih hidup. Nah, ini
satu cerita yang memberikan kepada kita hikmat. Jangan serahkan seluruhnya kepada anak, sampai kamu tidak punya apa-apa. Ada cerita yang kedua. Seorang ibu meninggal oleh suaminya, dia jadi janda, tapi oleh suaminya ditinggalkan harta benda yang cukup, kekayaan yang cukup. Dan dia tidak mau memberikan warisan itu kepada anak-anaknya. Ya, tetap dia pegang. Akibatnya apa? Seminggu sekali, sebulan sekali, anak-anaknya datang kepada dia, menjenguk dia, cucu-cucunya datang melihat dia. Dan sebelum pulang, ya dia kasih uang kepada anak dan cucunya. Karena itu, nanti minggu depan, bulan depan, anak cucu datang lagi menjenguk. Karena tiap kali pulang diberikan uang oleh ibu mereka. Selama ibunya punya uang dan pasti menyimpan uang, dia bisa lakukan itu. Tapi kalau seperti kejadian pertama yang saya ceritakan di Singapura tadi, seluruhnya diberikan pada anak. Iya, kalau anaknya bertanggung jawab. Tahu balas budi. Harta kekayaan orang tua dititipkan pada mereka. Mereka pakai. Dan mereka juga menggunakan itu untuk menghidupkan orang tua dengan layak, dengan enak, dengan nikmat. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau itu yang terjadi, mereka sibuk dengan kesibukan mereka, kenikmatan mereka, lupa dan nggak pedulikan pada orang tua. Nah, jadi mari kita menjadi orang tua yang bijak. Menggunakan hikmat dari Tuhan, bagaimana kita nanti memasuki masa tua kita. Tetap penting adanya persiapan. Dan ketika kita memasuki masa tua itu, tetap berkarya, jangan malas. Jangan malas, jangan gengsi. Di masa tua, masa masih kerja ini, masih kerja itu. Masa tua, masa harus jualan ini, jualan itu. Kenapa harus gengsi? Emang gengsi bisa dimakan dan enak? Kan gengsi bisa menghasilkan uang. Malah kebalikan yang terjadi. Demi gengsi kita harus keluar uang. Jadi tepatlah kalau ada yang bilang, makan tuh gengsi. Ya, jadi lupakan masalah gengsi. Ya, pentingkan untuk hidup. Dan tidak hanya sekedar hidup, tapi bisa hidup dengan nyaman, dengan baik. Ya, karena persiapan yang baik, nanti pada masa tua juga bisa menjalani hidup dengan baik juga. Ya, jadi hari ini saya mau mengatakan kepada kita semua, ayo persiapkan masa tua kita. Persiapkan masa tua kita. Jangan nggak peduli, jangan masa bodoh. Ya, karena apa yang terjadi nanti di depan, apa yang kita hadapi dan kita jalani di depan, itu tergantung apa yang kita persiapkan saat ini. Atau bahkan yang lalu. Ya, jadi ayo, kalau mau masa depan kita, masa tua kita, tidak hidupnya susah, tidak hidupnya jadi peminta-minta, apalagi menyusahkan orang lain, menyusahkan anak, ya, menyusahkan siapa aja, persiapan. 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 Ya, dan minta selalu hikmat dari Tuhan supaya persiapan kita adalah persiapan yang baik, persiapan kita persiapan yang benar, tidak hanya sekedar persiapan tapi tidak menghasilkan sesuatu yang cukup layak. Nah, jadi perlunya usaha tapi jangan lupa doa. Perlunya doa tapi jangan hanya doa, tidak berusaha. Semoga masa tua kita, ya, seperti apa yang kita harapkan. Tidak menyusahkan orang lain, sehingga kita sendiri tidak mengalami kesusahan di masa tua. Semoga hari ini apa yang saya sampaikan bisa memberikan dan membawa manfaat bagi kita dalam rangka mempersiapkan, dalam rangka memasuki, dan dalam rangka menjalani masa tua dan hari tua kita. 29 menit sudah berlalu, menjelang 30 menit. Saya akhiri uraian saya dengan topik, bolehkah menggantungkan hidup masa tua pada anak? Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Ada
yang ingin mengajukan pertanyaan, seandainya ada yang ingin menyampaikan pendapat, ingin menyampaikan pengalaman hidup dalam rangka persiapan kah,